Kemudian yang kedua, kita coba untuk masuk ke R, nanti bagaimana cara menganalisa model regresi logistik multinomial. Nah, untuk regresi logistik multinomial ini merupakan pengembangan dari regresi logistik biner atau binomial ya. Binomial. Berarti kalau regresi logistik biner ya atau binomial itu kita berhadapan dengan sebuah data ya, pasangan data tepatnya pasangan data X dan Y di mana variabel Y-nya merupakan variabel biner yang hanya bernilai 0 dan 1. Nah, kalau model regresi logistik binomial itu 0 itu biasanya dianggap sebagai sebuah sebuah referensi. Nah, kalau regresi logistik multinomial yang lebih dari dua kategori, berarti kita harus mempunyai referensi ya. Sebenarnya referensi itu nanti bisa diambil 0, bisa diambil 1 sebenarnya, tapi defaultnya itu biasanya 0. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan regresi logistik multinomial? Jadi variabel respon Y-nya itu mempunyai lebih dari dua kategori. Misalkan rendah, sedang, tinggi. Nah, untuk jadi referensinya itu bisa yang rendah, bisa sedang, bisa tinggi. Ya, ketiganya bisa. Nah, kita masuk dulu konsepnya. Ya, konsepnya sebentar ini. Ya. Kira kuliah apa, Pak? Ini distribusi model logistik multinomial itu diturunkan dari distribusi multinomial. Jadi kategorinya lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Nah, di sini Y-nya bernilai 01 itu untuk yang biner. Nah, kalau yang lebih dari 2 ya mungkin kita mengkodikenya ya, atau codingnya 01, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan Y-1 sampai dengan Y-1. Nah, itu terjadi apabila kategorinya ada sejumlah Y. Jadi kalau ada 3 kategori berarti 0, 1, 2. Kalau ada 4 kategori berarti 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, lalu untuk pemodelannya bagaimana? Nah, karena ini adalah distribusi multinomial, maka kita harus mengacu atau berpijak kepada landasan awalnya, yaitu distribusi multinomial. Nah, saya skip saja ininya ya. Kita fokus kepada V ya. Jadi kalau distribusi logistik itu yang difokuskan adalah peluang-peluangnya itu ya, peluangnya. Sekarang kita masuk ke regresi logistik multinomial. Nah, pemodelannya seperti ini. Jadi hampir sama dengan regresi logistik biner ya. Ini hanya pengembangannya saja. Logit VJX sama dengan log VJX dibagi referensinya ya, referensinya sama dengan beta J0 tambah kombinasi linier dari parameter dan variabel bebasnya. Jadi logit VJX sama dengan log VJX per V0X sama dengan VJ0 dan seterusnya. Nah, kalau kita punya dua kategori, sebentar saya simpan dulu ini.
Bentar ya. Salah. Nah, kita pakai ini aja ya. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi logitnya itu adalah log Vjx per V0x sama dengan beta J0 ya, tambah dan seterusnya. Nah, kalau hanya ada dua kategori, ya, jadi V ya, V misalkan ada dua kategori, berarti kategorinya mulai dari 0, 1 ya, 0 dan 1. Berarti V1 X gitu ya, dibagi V0 X. Baru di sini logkan. Nah, gini ya. Sama dan seterusnya. Nah, karena hanya ada dua kategori, berarti V1 tambah V0 itu pasti sama dengan 1. Atau sebenarnya V0 itu sama dengan 1 kurangi V1. 1 kurangi V1. Ya, seperti itu. Berarti logit Vjx sama dengan sekian. Jadi logit sukses itu sama dengan log Vjx per ini namanya referensi atau dasar. Jadi kalau di regresi logistik yang V0-nya itu sama dengan 1 kurang V. Gitu ya. Karena hanya dua kategori. Dan kalau lebih dari dua kategori, maka modelnya seperti ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana menentukan ini estimator dari parameter ini. Oke. Dilanjut saja ya. Nah, cara menentukan estimatornya yaitu menggunakan Newton-Raphson. Nah, di sini agak sulit juga untuk mencari secara manual bagaimana estimator diperoleh ya. Sehingga untuk mendapatkannya secara teori bisa menggunakan konsep yang sudah kita kenal, yaitu berbasis kepada fungsi likelihood. Fungsi likelihood. Ya. Fungsi likelihood itu apa? Diturunkan dari perkalian PDF-nya. Ya. Itu kalau continue. Kalau discrete berarti perkalian dari PMF-nya. Nah, karena multinomial itu merupakan salah satu distribusi yang discrete, ya, maka di sini kita bisa mencari likelihood function-nya atau fungsi likelihood dari ini ya, dengan mengalihkan setiap PMF atau fungsi massa peluang, probability mass function atau fungsi massa peluang. Nah, di sini mengapa tidak utuh? Artinya ini tidak dilibatkan. Mengapa ini tidak dilibatkan? Hanya melibatkan ini saja. Hanya melibatkan peluangnya saja. Karena Y0, Y1, dan Y-1 itu merupakan sebuah variabel yang tidak memuat parameter. Yang tidak memuat parameter. Persis seperti kalau kita mempunyai misal gini ya, f(y) misalnya gini ya, sama dengan 2x. Nah, nilai ini kan hanya bergantung kepada x saja. Ya. Nah, ini sebagai sebuah konstan gitu kan. Nah, sehingga kita dalam hal ini
untuk simplifikasi atau untuk penyederhanaan, nilai N dan Y-nya itu dihilangkan. Jadilah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, tugasnya adalah bagaimana menentukan beta. Beta ini ya, bisa mencari estimator buat beta. Ya, estimator buat beta. Nah, di sini kan tidak ada beta, ya, tidak kelihatan maksudnya beta. Sedangkan di sini kok muncul beta, ya. Di mana kaitannya? Kaitannya adalah ketika menentukan logit. Logit V ya, J X. Logit VJX sama dengan, nah ini kan fungsi dari beta. Beta 0 J tambah dan seterusnya. Nah, sehingga memaksimumkan fungsi likelihood ini ya, artinya kita harus dapat menentukan nilai beta ini agar nilai GX-nya maksimum. Agar nilai GX-nya maksimum. Itu poin pentingnya. Oke, mungkin nanti saya akan melewati beberapa saja ya. Nah, untuk mendapatkan nilai likelihood yang paling maksimum, kita harus bisa menentukan berapakah nilai betanya ya, untuk mendapatkan nilai likelihood yang maksimum. Nah, ini tidak bisa diperoleh secara langsung apabila masih dalam bentuk perkalian. Sehingga di sini dilakukan transformasi menjadi log likelihood atau learn likelihood. Sehingga yang asalnya L besar betanya seperti ini, maka learn L betanya akan seperti ini. Ini kalkulus dasar ya. Kalau perkalian, kalau dilearnkan menjadi penjumlahan. Kalau pembagian, dilearnkan menjadi pengurangan. Oke, itu ya poin pentingnya. Lalu kita uraikan ya. Dari L beta, yaitu learn L besar betanya seperti ini, kemudian nanti diturunkan, ya diturunkan. Nah, di sini letak. Nah, di sini inti dari bagaimana mencari estimator pada model regresi multinomial logit. Nah, sementara yang dilakukan ya untuk katakanlah skripsi lah ya, skripsi itu biasanya ada data masuk komputer, di running jadi. Ya. Nah, itu kalau sebagai seorang matematikawan, ya itu akan jadi pertanyaan bagaimana cara mendapatkannya. Ya, itu akan sulit kalau tidak paham konsep awalnya. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai beta yang dapat memaksimumkan likelihood, ya, maka kita harus menggunakan aturan rantai, ya, untuk harus menggunakan konsep turunan. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi, kemudian kita ingin kita ingin mencari nilai x yang membuat fungsi paling maksimum, maka harus diidentifikasi titik-titik optimum. Titik-titik optimum itu ada 3 kemungkinan ya. Mungkin titik stasioner, mungkin titik singuler, mungkin titik ujung. Nah, dalam hal ini kita menggunakan titik stasioner ya. Karena betanya kan minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang kita lihat mengapa di sini menggunakan aturan rantai. Ya. Karena di sini L beta itu sama dengan fungsi dari GJX. Sedangkan GJX itu fungsi dari beta. Maka untuk menurunkan DL beta per D beta, ya. Jadi kalau kita mempunyai fungsi, ya, fungsi F, G, X, misalnya gini ya, F, G, X. Kalau kita ingin mencari turunan dari Y, ya, terhadap X, berarti kita harus mencari turunan dari fungsi ini terhadap DG, gitu kan? Lalu DG
Diturunkan terhadap dx. Nah, seperti itu. Itu aturan turunan rantai. Oke. Nah, dari sini bisa dicari titik kritis. Nah, kalau seperti ini, kemudian kita mengacu kepada fungsi ini ya, fungsi G-nya, itu logitnya. G itu kan logit. Logit itu ini, log dari V, ya, Vj ya, Vje, karena ini multinomial. Nah, ini referensinya atau basisnya dibandingkan terhadap dasarnya. Nah, ini kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin nanti kita dicari itu eksaknya, solusi eksaknya, ya, solusi eksaknya. Ya. Maka biasanya menggunakan aproksimasi. Yang paling populer adalah menggunakan NR atau Newton-Raphson. Ya. Nah, sekarang yang pernah mendapatkan matematik metode numerik itu tentunya tidak asing lagi dengan metode Newton-Raphson. Ya. Nah, nanti coba Anda pelajari bagaimana cara mencari nilai X yang membuat fungsinya maksimum ya, menggunakan Newton-Raphson. Satu variabel saja, tapi sedikit manual. Oke, itu ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Mengapa muncul Newton-Raphson? Tidak ada solusi eksak di metode di regresi logistik, baik itu biner maupun multinomial. Makanya menggunakan Newton-Raphson. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang ketika sudah diperoleh nilai estimatornya, yaitu nilai beta topinya, baru tahapan berikutnya adalah seberapa baik model yang kita peroleh. Nah, kalau seberapa baik model yang kita peroleh, berarti kita harus ketahui ya, alat apa yang dapat digunakan untuk mengukur apakah modelnya baik atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkannya, kita bisa menggunakan statistik G. Statistik G itu rumusnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini negatif 2 loh L0 per L1. Di sini ada L0. L0 itu adalah nilai likelihood ya. Yang peluang-peluangnya itu ada di hipotesis 0. Misal gini, yang simpel sajalah, yang simpel. A0-nya misalkan P sama dengan 0,5. Ya. A1 sekarang P-nya lebih dari 0,5. Baru nanti ada data nih. Data X1, X2 dan seterusnya. Ada data sini ya. Dari sini misalkan diperoleh P topinya sama dengan 0,7. Bisa seperti ini. Nah, berarti L0 yang dimaksud, misalkan di sini kita menggunakan distribusi binomial saja ya. Dari sini nanti diperoleh sigma misalnya apalah ya. Nah, P-nya itu diganti dengan yang hasil ada di P1, yaitu hasil perhitungan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika
nilai statistik G-nya itu negatif 2 log L0 per L1, misalkan lebih dari C square, nah berarti tolak A0. Ya, jadi modelnya signifikan. Nah, selanjutnya yang perlu Anda ketahui juga adalah bagaimana cara menginterpretasikan model multinomial logit. Yang sama halnya dengan model sebelumnya, yaitu model multinomial logit itu hal yang paling utama adalah bagaimana menginterpretasikan odds ratio. Ya. Bagaimana menginterpretasikan odds ratio. Nah, di sini kalau kategorinya lebih dari 1, lebih dari 2, ya, maka odds rasionya kita harus mengambil kategori 1 dan kategori reference. Ya, kategori reference. Kalau hanya 2 kategori, ya misalkan nilai X-nya itu mungkin 0, mungkin 1, biasanya ini yang dijadikan sebagai reference. Ya. Yang dijadikan reference seperti ini. Ya. Reference itu pembanding lah ya, pembanding. Jadi lanjut. Nah, law odd ratio untuk model multinomial logit ya, yang pembaginya adalah untuk peluang yang paling rendah itu V0. Jadi peluang sukses ketika kategori J dibagi dengan peluang sukses ketika kategori 0. Kategori dasar maksudnya ya. Ini nanti kalau disederhanakan, log VJ 0 per, misalkan gini, X-nya 0. Misalkan X-nya 0. Kemudian kita tahu kan ya, dari model awal, kita send dulu model awalnya. Nah, model awalnya ini nih. Biar saya copy dulu. Nah ini ya, coba perhatikan di sini. Ini model awalnya, logit atau log VJ per V0 X sama dengan beta J0 tambah kombinasi linear dari beta dan nilai variabel prediktor. Nah sehingga nanti untuk nilai X ya, semua X sama dengan 0, yang tersisa adalah ini. Ya, kemudian kalau X-nya 1 berarti tinggal diganti 1 ya. Jadi ini. Jadi kalau di sini X-nya bernilai 0 ya, kemudian 1 misalkan ya. 0, 1, kemudian berapa lagi lah ya. Nah, lalu dari sini log VJ 0 per log V0 0 sama dengan beta J0 dan log VJ 1 per V0 1 sama dengan beta J0 plus beta JK. Dari sini maka akan diperoleh log odd ratio, yaitu log VJ X sama dengan 1 per log V0 X sama dengan 1 dikurangi log VJ X sama dengan 0.
dibagi V0 X sama dengan 0. Ininya adalah VJ, ya, VJ0 plus VJK, kemudian ini adalah VJ0. Sehingga diperoleh VJK. Nah, berarti log rasio itu sama dengan koefisien dari model regresinya. Jadi ingat-ingat ya, ingat-ingat. Nanti kalau di akhir ada pertanyaan, Anda bisa jawab. Log odd ratio itu sama dengan koefisien dari model regresi yang ada di output. Nah, kalau log OR-nya sama dengan ini, berarti OR-nya apa? Berarti OR-nya sama dengan E pangkat ini. Jadi kalau OR-nya sama dengan A, misalkan ya, A berarti OR-nya sama dengan E pangkat A. Nah, sepertinya. Nah, ini nanti tugas Anda adalah mencari statistik chi-square, ya, yang digunakan untuk uji ya melalui standar error ya, ini. Kemudian nanti dapat digunakan untuk mencari atau menguji kebebasan. Jadi kalau kita punya dua variabel kategori, ya maka kita bisa menentukan apakah ada kaitan atau apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yaitu menggunakan statistik chi-square. Yaitu menggunakan ini ya, menggunakan ini. Kemudian yang kedua, itu bisa menggunakan deviance. Deviance itu apa? D sama dengan log 2 log B maksimum dikurangi LB. Ya kalau yang ini maksudnya itu adalah yang di H1-nya. Kemudian yang ini di H0-nya. Itu ya. Buka aja. Sebentar ya. Oke, dilanjut ya. Tadi sudah sampai kepada dada. Nah ini ya, nah ini. Berarti nanti Anda diminta untuk mempelajari konsep bagaimana cara menguji kebebasan antar dua variabel. Kebebasan antar dua variabel. Nah sekarang kalau perhitungan manual kan tentunya sulit ya. Walaupun Anda paham cara menghitungnya, tetapi kalau sudah melibatkan variabel yang cukup besar, maka nanti akan kesulitan. Nah, oleh karenanya kita bisa menggunakan bantuan software statistika. Dan nanti ketika analisa data, nanti ada tugas ya, untuk berikutnya lah. Anda sudah dibekali konsepnya, Anda tinggal mengimplementasikan konsep itu ya dengan menggunakan data yang real, tetapi analisanya bisa menggunakan bantuan software. Ya. Bisa menggunakan bantuan software.
Sebentar ini dulu, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi model regresi logistik multinomial itu adalah model regresi logistik biner yang diperluas. Berarti kategorinya lebih dari 2 dan masing-masing kategori mempunyai peluang tertentu. Kalau regresi logistik biner itu adalah regresi logistik yang hanya mempunyai 2 kategori ya di variabel responnya. Nah, 2 kategori tersebut biasanya di secara konsensus ya, ada kategori sukses dan kategori gagal. Kategori sukses itu dilambangkan dengan 1 biasanya ya, gagal dengan 0. Nanti model-model tersebut nanti bisa diperluas untuk kategori yang lebih dari 2, namanya regresi logistik multinomial. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya close dulu ininya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Saya akan menyampaikan ini saja di R saja ya, di R saja ininya. Bentar. Nah, ini udah kelihatan ini? Sudah kelihatan belum? R-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, coba Anda cermati. Nanti ini saya dulu saya copy lainnya, saya copy, kemudian saya kirim di itu ya, di WA group ya. Nah, ini beberapa paket yang perlu di ini ya, yang perlu diinstal di RStudio Anda. Jadi ada paket NNet, kemudian dari Excel. Ini biasa lah ya. Ini datanya saya minggu 13 ini, nggak apa lah ya. Nah, ini fungsinya untuk membaca data yang ada di format Excel ya. Biasa ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu, minggu sebelumnya gitu ya. Kemudian ini diarahkan direktori di mana data tersebut berada. Baru nanti di sini kita baca data. Ini saya memberikan nama datanya contoh 7 XLSX. Ya, nanti untuk extensionnya sesuaikan saja dengan Excel atau Office yang Anda punya. Misalkan gini, read, ya. Ada banyak tuh. Ada CSV, ada DCF, kemudian ada TXT, ada XLS, ada XLSX. Nah, yang digunakan saya ada XLSX. Ya, kalau yang 97 biasanya XLS. Ya. Seperti itu ya. Oke, dilanjut. Kita coba dulu. Ini karena saya udah install paketnya, kemudian saya panggil paketnya, ya. Seperti ini, kemudian ini set ini, ya, set book directory, berarti mengeset
direktori tempat kita kerja, ya. Lalu ini tadi udah hapus ya. Kita panggil datanya. Nah, datanya seperti ini ya. Read XLSX, nama filenya contoh 7 XLSX. Jadi contoh 7 ya. Sekarang coba dilihat D ya. Oh, mana ini? 2. Nah, datanya kira-kira seperti ini. Jadi ada usia ibu, berat badan ibu, pendidikan, dan berat badan. Nah, kalau melihat komposisi dari variabelnya, kita bisa melihat nih. Bisa melihat, ini maksudnya berat badan bayi ya. Jadi yang jadikan sebagai variabel tak bebasnya atau variabel responnya yaitu berat badan bayi. Jadi kalau usia ibunya sekian, kemudian berat badan ibu sekian, pendidikannya apa, gitu, maka nanti ketika melahirkan berat badan bayi sekian. Nah itu terkait dengan pola atau pengetahuan ibu berkaitan dengan kehamilan, nah, seperti itu. Jadi ini yang dijadikan sebagai variabel responnya adalah berat badan si bayi, itu ya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan ini ya, kita ubah dulu ke datanya, data frame ya, data frame. Nah, coba lihat ininya, nama-namanya. Ada nomor ya, kemudian usia ibu, berat badan ibu, pendidikan, dan berat badan bayi ya, seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita ingin melihat apakah terdapat pengaruh pendidikan ibu terhadap berat badan bayi yang nanti yang akan dilahirkannya. Nah, di sini kan pendidikan itu nilainya 2, 3, 1, dan seterusnya. Kalau tidak ada kata-kata ini, tidak ada perintah ini, maka nanti yang 2, 3, 1, dan seterusnya dianggap sebagai numerik biasa. Makanya kita bisa membuat 2, 3, 1 ini sebagai coding saja. Sebagai coding. Berarti 2 untuk apa, 3 untuk apa, 1 untuk apa gitu ya. Misalkan 3 untuk SMA, 2 untuk SMP, 1 untuk SD, bisa seperti itu. Pengaruh perintah ini. Nah, ini nggak usah lah ya kalau yang ini SD, SMP, SMU hanya apa namanya? Hanya penjelasan saja. Yang penting di sini kita sudah tahu satunya SD, 2-nya SMP, 3-nya SMU. Lalu kita memfaktorkan yang kolom 5, maksudnya berat badan. Nah, berat badan itu di sini ada 1, 2, 3. Misalkan satunya untuk rendah, 2 untuk sedang, 3 untuk tinggi. Nah, kalau tidak ada perintah X vektor ini, maka 1, 2, 3 ini dianggap sebagai numerik dan pastinya akan salah hasilnya. Pastinya akan salah. Maka harus dilakukan dulu coding, ya, pemfaktoran ya, seperti itu. Jadi lanjut, ini yang tadi ya, vektor berat badan, ini sudah akhirnya seperti ini ya, jadi menjadi sebuah level ya, level. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai dengan inti dari sintak regresi multinom ya. Nah, seperti ini. Ya.
hasil ini tanda anak panah kiri bisa sama dengan juga ini ya, bisa sama dengan juga. Nah, bisa sama dengan bisa anak panah kiri kemudian gini. Ini fungsi standar multinom. Multinom ini berat badan tilde, jadi berat badan dipengaruhi oleh usia, kemudian dipengaruhi oleh berat badan ibu, kemudian dipengaruhi oleh pendidikan. Di sini data sama dengan data. Ini maksudnya data yang di sini, ini datanya yang sintak ini standar, kalau yang ini berasal dari data yang ini. Mana datanya ya? Nah ini. Nah ini. Kalau di sini misalkan oke ya, atau dataku, misalkan di sini dataku, ini harus diubah menjadi dataku. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah. Nah, sekarang coba kita lihat ya koefisiennya ya, atau summary, coba lihat summary hasilnya. Summary hasil. Summary hasil. Ya, hasil ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi ada koefisien, kemudian ada standar error. Nah, rasio dari koefisien dibagi standar error namanya uji statistik Z. Gitu ya, uji statistik Z. Nah, coba kita lihat koefisiennya ya, koefisiennya. Ini koefisiennya untuk intercept ini, kemudian usia ibu ini, kemudian BB ini, kemudian ini. Ini berlaku untuk model yang pertama. Karena ada 3 level, rendah, sedang, tinggi, maka modelnya ada 2. Kalau regresi logistik kan modelnya ada 1 ya, ada 1. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 2, di sini ada 3. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang jadi referensinya itu kategori berapa? Silakan dijawab. Yang jadi referensinya kategori berapa? Oke, saya tunggu ya. Ini dulu sebelum dilanjutkan sampai ada yang menjawab ya.
Coba dibacakan ya Mbak Uswatun, yang ini, yang saya tampilkan. Baik, Pak. Logit dalam kurung Pjx sama dengan log Pjx per P0x sama dengan beta J0 ditambah sigma PK dengan K sama dengan 1 menuju P, beta JKXK dengan J sama dengan 1, 2, 3, 4 hingga J-1. Oke, itu ya. Nah, sekarang kalau ada kalau variabelnya itu ada 3 kategori ya. Tadi berat badan rendah, sedang, dan tinggi. Ya, berat badan rendah, sedang, dan tinggi. Itu ada berapa berarti? Ada berapa model berarti? Oke, sekarang gini. Kalau J-nya itu ada 3, J besarnya ya, ada 3. Saya ulangi, kalau J besarnya ada 3, berarti ada berapa logitnya? Oke, 2. Siapa barusan? Dari siapa? Celia. Terima kasih. Betul ya, 2 ya. Ada 2. Nah, dari mana 2 itu? Perhatikan indeksnya. J-nya berjalan dari 1, 2, 3 sampai J-1. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau J besarnya ada 3, berarti ada 2. Logit V1X sama dengan log V1X per V0X. Dan logit V2X sama dengan log V2X per V0X. Nah, ini yang disebut dengan reference. Reference itu jadi setiap model peluang VJ ini nanti dibandingkan terhadap P0-nya, terhadap yang 0-nya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beta J0 tambah sigma dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ke R. Nah, di sini pas kita awal ngolah ini kan di sini ada variabel X-nya adalah usia ibu, berat badan ibu, kemudian pendidikan ibu. Lalu variabel Y-nya adalah berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, itu ada 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini hanya coding saja. Jadi ini kalau ditulis seperti ini kemudian langsung diolah berarti salah nantinya. Maka harus ada fungsi untuk mentransformasi numerik ini ke faktor. Makanya di sini ada S vektor data di kolom keempat diubah menjadi faktor. Kemudian data di kolom kelima ini juga diubah menjadi faktor. Ya, karena data itu ya, data pengkodean saja gitu ya. Bukan numerik satu itu ya. Jadi kode saja, kode 1 untuk rendah, kode 2 untuk sedang, kode 3 untuk tinggi. Nah, lalu di sini hasil sama dengan bla 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 ya. Nah, berarti nanti coba kita buka ini ya, kita buka. Misalkan ini cek. Nah, kemudian mana pendidikan ya? Oh, ini ya. Nah, ini berat badannya. Nah, maksudnya gini, data yang kolom keempat ini ya, berat badan ibu itu sudah menjadi faktor. Dengan perintah S vektor ini, maka akan otomatis berubah menjadi faktor.
Kemudian level pendidikan artinya nanti kalau 1 diubah menjadi SD, 2 diubah menjadi SMP, kemudian 3 diubah menjadi SMU. Coba kita cek ya. Ini kan tadi sudah. Nah, jadi seperti ini maksudnya ya. Kemudian berat badan. Nah, berat badan kan tadi sudah diubah menjadi faktor ya. Untuk 1 itu rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Maka nanti ketika diklik nanti akan berubah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti ketika nah di sini berat badan ini real level. Jadi yang dijadikan sebagai referensinya adalah yang rendah. Baru nanti bisa ke sini. Nah, jadi yang dijadikan sebagai levelnya adalah atau referensinya adalah yang rendah. Berarti yang kategori rendah itu adalah kategori 1. Jadi nanti 2 dibanding dengan 1, yang 3 dibanding dengan 1. Ya, sedang dibanding dengan rendah, kemudian tinggi dibanding dengan rendah. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini makanya ada 2. Ada 2 ya. Jadi ini koefisiennya, ini standar errornya. Pembagian antara koefisien dengan standar error, maka akan menghasilkan nilai statistik Z. Coba kita lihat ya. Lihat. Nah, coba kita lihat Z-nya seperti apa. Nah, gitu ya. Itu nilai Z-nya. Nilai Z-nya untuk intercept. Nah, di sini 2, 3 artinya 2 itu kategori sedang. Ya. 3 kategori tinggi. Jadi untuk model yang 2 ini, model 2 ini saya coba copy ke ini ya, ke sinilah misalkan. Jadi kan modelnya ini. Nah, model yang ini artinya, model yang atas ini artinya low yang ini ya. Berarti V2X bagi V1. V1 yang rendah, V2 itu yang sedang. Sama dengan, baru ini tuliskan negatif 1,2 dan seterusnya, tambah 0,07 dan seterusnya. Sebentar. Oh, bukan yang ini, maksudnya yang ini. Yang koefisiennya ini nih, maksudnya yang ini. Nah. Nah, maksudnya yang ini ya. Maaf dari salah. Nah, ini ya. Nah, berarti yang ini sama dengan log V2X bagi V1X. Sama dengan yang ini. Nah, ini ya. Ditulis sama dengan negatif 2,3. Kemudian tambah 0,003 dan seterusnya. Tambah dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat pengaruh X1 ya terhadap berat badan bayi. Ya. X1 itu apa? Dengan dilihat X1-nya ya. Kemudian pengaruh X2 terhadap berat badan bayi, kemudian pengaruh X3 ya, terhadap berat badan bayi sama. Nah, di sini untuk yang satunya lagi, yang 3 ini berarti log V3X dibagi V1X.
sama dengan sisanya negatif 5 dan seterusnya. Nanti cara menginterpretasikannya adalah seperti tadi ya. Jadi ini berat badan bayi sedang, ini berat badan bayi rendah ya. Jadi kalau dilihat dari koefisiennya kan positif. Berarti nanti kita lihat apa namanya X1 itu apa? X1 itu mana nih? X1 itu usia ibu. Kemudian X2-nya berat badan ibu, X3-nya pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, kalau positif berarti semakin besar berat badan ibu, berarti nanti akan semakin besar juga kemungkinan berat badan bayinya. Ya. Sebentar, saya ulangi. Kalau X2-nya berat badan ibu, ya X2-nya berat badan ibu, kemudian X2-nya berat badan ibu. Nah ini ya, misalkan X2-nya berat badan ibu, nilainya 0, sekian. Nah ini kan rasio antara yang sedang terhadap yang rendah. Jadi semakin besar atau setiap kali pertambahan berat badan ibu, nanti peluang untuk mendapatkan ini ya akan lebih besar juga. Karena kan tandanya positif. Kalau yang ini tandanya negatif. Kalau ini tandanya negatif. Ya mungkin itu dulu lah ya untuk sementara. Silakan nanti apa yang saya sampaikan ini ya, yang tugas ini Anda pelajari, kemudian lalu Anda cek apakah ada yang sudah mencoba yang sudah saya share, program yang saya sudah share. Ya. Kalau belum silakan Anda mencoba, kemudian ini juga Anda coba sampai jalan, karena ujiannya itu nanti kan online juga, ya, ujiannya online, datanya nanti dikasihkan, nanti Anda tinggal menganalisa hasil outputnya, kemudian nanti menginterpretasikannya dan hasilnya diupload seperti itu. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya. Bagaimana? Mbak Celia gimana? Ini ada putus-putus suaranya. Oh, datanya belum dikirim ya. Oke, nanti saya lihat lagi ya. Lalu gini ya, nanti makasih Mbak Celia atas koreksinya. Nanti setiap peserta ujian sebelumnya mencoba dulu ya, jangan sampai ketika pas ujian Anda baru mencoba. Karena poinnya besar, kalau salah, nah itu yang nanti yang repot Anda ya. Kalau salah kan Anda panik juga ya. Nah, untuk kalau ada yang misalkan copy paste dari temannya, ya itu nanti akan lain lagi ininya hasilnya. Datanya kan nanti beda. Datanya beda kan ininya. Tentunya hasil outputnya kan beda juga. Ya. Jadi harapannya sebelum ujian, nanti Anda mencoba dulu sampai benar-benar programnya itu jalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika program sudah jalan kan keluar output tuh. Ya, nanti Anda latihan untuk bagaimana menginterpretasikan hasil. Begitu ya.
perlu diingat kalau regresi logistik itu yang difokuskan adalah odds ratio. Nah, berarti Anda harus paham apa itu odds ratio. Odds ratio dalam regresi logistik itu berarti mengacu kepada nilai eksponen koefisien. Saya ulangi, eksponen koefisien. Begitu ya. Ini nanti Mbak Celia, saya coba cari dulu datanya. Kalaupun tidak ada, nanti bisa digunakan data yang lain ya. Bisa dicoba dengan data yang lain. Asalkan programnya sudah benar. Ya. Asalkan program, ya sama-sama. Barangkali itu dulu ya untuk hari ini. Oh ya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Bu Ketua, gimana Bu Ketua? Mbak Fira? Cukup Pak dari saya. Oke, sudah cukup ya. Nanti coba Anda pelajari kembali materi yang sudah saya sampaikan. Ini kan pertemuan ke-7 ya. Berarti nanti materinya sampai dengan regresi logistik multinomial. Yang diujikan nanti kan sesuai dengan yang sudah sampaikan lah ya. Terutama dalam running program yang barusan saya coba gitu ya. Mungkin logistik biner, mungkin yang multinomial. Oke, baik. Barangkali itu yang disampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Daftar hadirnya nanti ini ya, Mbak Fira, itu dibuat di Excel saja. Nanti saya inputkan di itu ya. Terima kasih.